Laras mengayunkan langkah dengan hati-hati saat menuruni sado yang membawanya. Udara Batavia di pagi hari, meski masih sejuk, terasa jauh lebih berat dan asing dibandingkan angin laut yang biasa menyapa kulitnya di desa pesisir Banten. Ia mengenakan kebaya katun terbaiknya, berwarna krem lembut dengan motif bunga kecil, yang telah disetrika ibunya hingga licin tak berkerut. Di kakinya, selop kulit baru terasa canggung, bukan sepatu kayu yang biasa ia kenakan. Ia telah menghafal semua pesan ibunya. Seorang istri atau calon istri haruslah halus, lembut, dan selalu menundukkan pandangan di hadapan suaminya. Laras ingat betul bagaimana ibunya menekankan pentingnya unggah-ungguh, etika Jawa yang tak tertulis, terutama saat ia berhadapan dengan Tuan Aris, pria terpelajar yang bekerja untuk pemerintahan di kota besar. "Kau harus membuatnya senang, Laras," bisik ibunya sebelum keberangkatan. "Ayahmu berutang nyawa padanya. Utang nyawa harus dibayar, dan kehormatan keluarga kita terletak pada bagaimana kau melayani. Berbanggalah, kau akan menjadi istri dari orang penting." Di depan sebuah rumah bergaya Indisch yang megah, dengan pilar-pilar putih tinggi dan halaman luas berumput hijau, Laras berdiri tegak. Ia merapikan sanggulnya, menarik napas dalam-dalam, dan berjalan perlahan menuju pintu utama. Seorang pelayan tua, bersarung dan bersikap formal, menyambutnya. "Anda Nona Laras dari Banten?" "Iya, Pak. Saya datang untuk memenuhi janji pernikahan dengan Tuan Aris." Laras berusaha membuat suaranya terdengar sehalus mungkin, seperti air mengalir, persis yang ibunya ajarkan. Pelayan itu mengangguk, tanpa ekspresi, lalu membimbingnya ke sebuah ruang kerja di sayap kanan rumah. Ruangan itu dipenuhi rak buku tinggi dan bau kertas tua yang khas. Di tengah ruangan, Tuan Aris duduk di balik meja kayu jati yang besar. Tuan Aris. Pria itu jauh lebih muda dari yang Laras bayangkan. Mungkin baru awal 30-an. Ia mengenakan kemeja putih yang rapi dan celana panjang berwarna gelap. Bukan jas dan dasi mencekik yang sering digambarkan ibunya. Tatapannya tajam, tersembunyi di balik kacamata berbingkai tipis. "Silakan duduk, Nona Laras," katanya. Suaranya dalam dan berwibawa, namun tidak hangat. Ia berbicara dalam bahasa Melayu tinggi, yang Laras kenali sebagai bahasa orang terpelajar. Laras duduk di ujung kursi, punggungnya lurus. Ia menundukkan kepala, memandang selop barunya. "Tuan Aris, saya Laras. Saya siap untuk menunaikan janji. Ayah saya mengirim saya untuk menjadi istri Tuan. Sebagai balasan atas kebaikan Tuan telah menyelamatkan nyawa beliau dari insiden pohon durian tumbang 3 tahun lalu." Tuan Aris meletakkan pulpennya. Bunyi klik kecil itu terdengar keras di ruangan yang sunyi. Ia bersandar pada kursinya, menatap Laras. Tatapannya membuat Laras merasa seolah ia sedang diperiksa, bukan disambut. "Pernikahan Nona Laras bukanlah pertukaran hutang piutang," kata Tuan Aris dingin. "Dan hidup saya, serta nyawa ayah Anda, tidak dapat ditukar dengan masa depan seorang gadis muda. Saya menyelamatkan ayah Anda karena itu adalah kewajiban saya sebagai manusia, bukan untuk menerima imbalan. Apalagi berupa seorang istri yang disiapkan." Laras mengangkat pandangannya, terkejut. Saya tidak mengerti. Ibu saya bilang, seorang istri harus tahu bagaimana menyenangkan suaminya. Saya sudah belajar semua resep masakan tradisional. Saya bisa menjahit, dan saya akan selalu menurut." Tuan Aris menghela napas, seolah Laras baru saja mengucapkan mantra kuno yang sudah usang. "Demi menyenangkan seorang pria, Anda rela mematikan keinginan diri sendiri. Bukankah itu juga bentuk mengikat diri Anda? Seperti mengikat kaki para wanita Tionghoa agar kecil,
hanya untuk memenuhi standar pria. Anda datang ke sini untuk menaati saya, bukan untuk menjadi diri Anda sendiri. Kata-kata itu menusuk, lebih tajam daripada cemeti. Laras merasa pipinya memanas. Inilah pertama kalinya seluruh ajaran ibunya dibantah sejelas ini. Saya benar-benar tidak mengerti, Tuan. Memang. Tuan Aris menggeser selembar kertas tebal ke depannya. Itu bukan surat cerai, melainkan sebuah dokumen resmi dengan lambang pemerintah kolonial. Saya tidak akan menikahi Anda, Nona Laras. Setidaknya, bukan dalam cara yang Anda bayangkan. Anda akan tinggal di sini. Anda akan menjadi tanggung jawab saya. Ya, karena saya adalah pria yang berprinsip. Tetapi, Anda tidak akan menjadi istri saya. Ia menunjuk ke dokumen itu. Saya akan mendaftarkan Anda di sebuah sekolah untuk wanita pribumi. Anda akan belajar membaca, menulis, berhitung, dan yang paling penting, bahasa persatuan kita, bahasa Melayu baku, serta bahasa Belanda. Anda akan menjadi seorang guru, Nona Laras, atau seorang juru tulis, bukan seorang pendamping yang hanya menunduk. Menjadi juru tulis? Laras mengulang, bingung. Cita-citanya hanya menjadi istri yang baik, yang tidak membebani orang tuanya. Ya, tujuan hidup Anda bukan melayani suami, melainkan melayani diri Anda sendiri, dan kemudian melayani bangsa Anda. Anda berusia 18 tahun. Masa depan Anda terbentang luas, bukan tersegel di dapur atau kamar tidur. Tuan Aris memanggil pelayan yang tadi. Pak Ahmad, siapkan kamar di lantai atas untuk Nona Laras. Beri dia buku-buku, buku-buku yang bagus, bukan sekedar cerita rakyat. Mulai besok, ia akan belajar. Saat Tuan Aris kembali ke pekerjaannya, seolah ia baru saja menyelesaikan tugas administratif kecil, Laras ditinggalkan dalam kebingungan. Ia merasa hina karena ditolak, namun juga anehnya, lapang karena beban pernikahan itu terangkat. Hari-hari berikutnya terasa seperti mimpi. Tuan Aris memang tidak pernah bersikap mesra. Ia selalu formal, selalu sibuk dengan urusan kantor dan pergerakan politik bawah tanah yang Laras tidak mengerti. Pagi hari, ia akan memberinya tugas membaca tentang sejarah Nusantara dan Eropa. Malam hari, ia akan mengoreksi pekerjaan Laras dengan pensil merah. Anda membaca dengan mata, Laras, bukan dengan pikiran. Teks ini bukan hanya deretan kata. Ini adalah alat untuk mempertanyakan dunia Anda. Aris akan menegur dengan tenang. Laras mencoba mematuhi, tetapi hatinya masih dipenuhi rasa cemburu yang samar. Rasa cemburu itu memuncak ketika ia bertemu dengan wanita yang sering menjadi topik perbincangan para pelayan, Ibu Maya. Ibu Maya adalah tunangan Tuan Aris, atau setidaknya belahan jiwanya. Ia seorang pianis terkenal dan pengajar di sebuah sekolah musik. Hari itu, Ibu Maya datang saat senja, mengenakan kebaya encim modern berwarna biru laut yang elegan dan kain batik tulis yang diringkas, memberikan kesan luwes dan cerdas. Ia tidak menunduk, ia tersenyum, dan matanya memancarkan cahaya yang sama terangnya dengan matahari terbit di atas Laut Banten. Jadi Anda, Laras, gadis kecil yang membuat Aris sibuk seperti seorang guru sekolah dasar? Sapa Ibu Maya, suaranya merdu, seolah ia berbicara sambil bernyanyi. Ia menjulurkan tangannya, bukan untuk bersalaman secara Jawa yang canggung, melainkan secara Barat yang terbuka. Laras, dengan refleks yang diajarkan ibunya, segera membungkuk dan mencium punggung tangan Ibu Maya. Saya pelayan di sini, Ibu. Mohon maaf atas kelancangan saya. Ibu Maya tertawa, tawa yang ringan dan bersemangat. Ia menarik Laras agar berdiri tegak. Tidak perlu menunduk, Laras. Anda bukan pelayan siapa-siapa. Anda tamu Aris,
Dan sekarang Anda adalah teman saya." Laras melihat ke arah Tuan Aris. Pria yang selalu kaku itu kini tersenyum lembut. Matanya penuh kekaguman saat menatap Ibu Maya. Ini adalah tatapan yang tidak pernah ia berikan pada Laras. Bahkan saat ia mengoreksi hasil belajarnya dengan pujian pelit. "Maya, jangan membuatnya bingung," tegur Tuan Aris. Tetapi nada suaranya lembut, jauh dari ketegasan saat berbicara dengan Laras. Ibu Maya menggeleng. Ia meraih tangan Laras. Aris mungkin seorang filsuf yang baik, tetapi ia adalah guru yang buruk. "Mari Laras, ikut saya. Saya akan menunjukkan Anda apa artinya menjadi berharga di mata Anda sendiri, bukan di mata seorang pria." Laras yang semula ingin bersaing, ingin membuktikan bahwa ia bisa menjadi wanita yang lebih tradisional dan patuh, dan karena itu lebih baik dari Ibu Maya, kini terdiam. Ibu Maya memancarkan aura yang berbeda. Tidak perlu merayu, tidak perlu merendah. Ia hanya perlu menjadi. Ibu Maya membawanya ke ruang musik, sebuah ruangan yang dipenuhi alat musik, bukan buku-buku berat. Di sana ada sebuah piano hitam besar dan beberapa alat musik tradisional, termasuk sebuah siter, alat musik petik tradisional Jawa dengan ukiran halus. "Laras," kata Ibu Maya, duduk di depan siter itu. Jari-jarinya yang ramping, dihiasi cincin perak sederhana, mulai memetik senar. Suara yang dihasilkan jernih, memancarkan kedamaian yang mendalam. Berbeda dengan kesibukan dan kekakuan rumah ini. "Anda ingin bersaing dengan saya? Saya tahu itu," kata Ibu Maya tanpa menatap Laras. "Anda ingin menjadi istri Aris. Tetapi seorang pria seperti Aris tidak membutuhkan seorang istri yang bisa ia dapatkan hanya dengan kata-kata manis atau keahlian di dapur. Ia membutuhkan seorang mitra, seseorang yang berdiri sejajar dengannya." Ibu Maya berhenti bermain dan menatap Laras. "Saya tahu Anda pintar. Mata Anda penuh pertanyaan, meski bibir Anda tidak mengatakannya. Saya akan ajari Anda bermain siter ini. Alat ini adalah suara Indonesia, Laras. Suara perlawanan yang lembut. Musik dapat mengubah hati dan pikiran lebih cepat daripada buku-buku sejarah yang diberikan Aris." Laras merasa malu, namun pada saat yang sama, ia merasakan kehangatan yang belum pernah ia rasakan dari siapapun selain ibunya. Kehangatan tanpa penilaian. "Saya akan mengajari Anda bagaimana menjadi seorang wanita yang mandiri. Aris tidak ingin istri yang terikat. Ia ingin agar Anda terbebaskan," kata Ibu Maya. Laras menyentuh siter itu dengan jari-jari gemetar. "Tapi saya hanya seorang gadis desa. Saya tidak tahu apa-apa tentang musik atau kemerdekaan." Ibu Maya tersenyum. "Tidak ada yang lahir sebagai pejuang atau pianis, Laras. Kita semua memulai dari nol. Anda memiliki segalanya. Sekarang, mari kita mulai dengan pelajaran pertama. Punggung Anda lurus, pandangan Anda ke depan. Jangan pernah menundukkan kepala. Ada janji yang harus Anda penuhi. Janji untuk diri sendiri." Di bawah bimbingan Ibu Maya, Laras mulai belajar. Tidak hanya siter, tetapi juga bagaimana berbicara dengan lantang, bagaimana mengungkapkan ide tanpa rasa takut. Ia mulai menyadari bahwa utang nyawa yang dibayarkan oleh ayahnya kepada Tuan Aris bukanlah utang yang menuntut ia menjadi seorang istri yang patuh. Sebaliknya, utang itu telah memberinya kesempatan untuk menjadi Laras yang baru. Laras yang berani menatap masa depan, bukan hanya bayangan masa lalu. Ia telah ditolak sebagai seorang istri, namun diterima sebagai seorang murid, dan itu adalah hadiah yang lebih berharga. Di bawah bimbingan Ibu Maya, kehidupan Laras berubah total. Pagi harinya,
tidak lagi diisi dengan menghafal resep masakan atau teknik menjahit yang dianggap penting oleh ibunya. Sekarang, ia bangun untuk mengejar cahaya pagi, duduk di teras belakang, dan bergulat dengan aksara Latin yang asing. Tuan Aris tetap menjadi mentor yang tegas, menuntut Laras tidak hanya membaca, tetapi memahami hakikat setiap kata. Ia memberikan Laras buku-buku tentang ethical policy Belanda, tentang perjuangan Gandhi di India, dan tentang sejarah Majapahit. Aris sering berkata, "Pengetahuan adalah baju besi terbaik. Ia tidak dapat direnggut oleh penjajah manapun atau oleh tradisi yang mematikan nalar." Namun, yang paling mengubah Laras adalah Ibu Maya. Jika Aris adalah fondasi logis, Maya adalah melodi yang menghidupkannya. Ibu Maya tidak hanya mengajarinya memetik siter, alat musik petik yang suaranya sering dianggap hanya pemanis latar, tetapi juga mengajarinya menyanyikan lagu-lagu rakyat yang di dalamnya terselip pesan-pesan perlawanan dan persatuan nasional. Musik adalah cara kita berkomunikasi, Laras. Jelas Ibu Maya suatu sore, saat jari-jari Laras mulai luas menarikan senar sitar itu. "Lihat, Anda tidak perlu berteriak untuk didengar. Anda hanya perlu menyentuh jiwa." Seperti motif batik ini, setiap garis dan titik menyimpan makna yang mendalam. Kita adalah bangsa yang halus, tetapi juga berurat berakar kuat. Ibu Maya sering membawa Laras ke sanggar tari dan musik kecil di pinggiran kota. Di sana, Laras bertemu dengan para pemuda dan pemudi yang bersemangat, yang membicarakan konsep-konsep baru seperti kemerdekaan, Sumpah Pemuda, dan emansipasi. Ini adalah dunia yang benar-benar berbeda dari kesunyian kaku rumah Tuan Aris atau desa kecilnya yang hanya mengenal sumur dan sawah. Laras mulai belajar bahasa Belanda, bahasa para penguasa. Bukan karena ia ingin menjadi seperti mereka, tetapi karena Ibu Maya mengatakan, "Jika Anda ingin berjuang melawan mereka, Anda harus mengerti cara berpikir mereka." Laras tidak lagi mempraktikkan unggah-ungguh yang berlebihan. Ia mulai berani menatap mata Tuan Aris saat menjawab pertanyaan, dan bahkan terkadang berdebat. Suatu malam, saat Aris mengoreksi isai Laras tentang peran wanita dalam kemajuan bangsa, ia tersenyum tipis. "Anda sudah menemukan suara Anda, Laras. Suara itu tidak lagi malu-malu. Ia sudah berani. Itu bagus, sangat bagus." Laras merasakan kebanggaan yang baru. Kebanggaan ini tidak datang dari pujian ibunya karena ia bersikap manis, tetapi dari pengakuan seorang pria terpelajar bahwa pikirannya bernilai. Perubahan Laras tidak luput dari perhatian para penghuni rumah yang lain. Di dapur dan di halaman belakang, bisik-bisik mulai bertebaran. Para pelayan, terutama para babo yang sudah tua dan sangat terikat pada tradisi, memandang Laras dengan campuran iri dan jijik. "Lihatlah Nona Laras itu," bisik Mbok Minah, juru masak tua, kepada Pak Ahmad suatu pagi. "Dia datang ke sini sebagai calon istri, tetapi sekarang malah sibuk memetik kecapi aneh dan membaca buku tebal. Sudah lupa cara membuat sambal terasi yang benar dia." "Nyonya muda itu sudah kehilangan jalannya," sambung Pak Ahmad. "Dia seharusnya tunduk pada Tuan Aris, melayaninya, bukannya malah berdebat tentang politik dan gerakan kaum muda. Ditolak sebagai istri, malah diangkat sebagai murid. Sungguh tidak tahu malu." Laras mendengar bisikan-bisikan itu. Mereka menusuknya, membuatnya teringat akan ajaran ibunya. Peran wanita adalah di dalam rumah. Namun, ia juga ingat tatapan tegas Tuan Aris dan tawa renyah Ibu Maya. Ia mulai menyadari bahwa penilaian orang lain tidak lagi sepenting penilaian dirinya sendiri. Ia belajar bahwa keberanian adalah memeluk nilai-nilai baru,
meskipun itu berarti dikucilkan oleh nilai-nilai lama. Ujian terberat datang saat orang tuanya berkunjung. Ayah dan ibunya mengenakan pakaian sederhana dari desa, datang ke Batavia dengan harapan melihat Laras sudah menjadi nyonya di rumah besar itu. Mereka terkejut melihat Laras, yang kini berbicara dengan aksen yang lebih halus dan berani memandang mata mereka. "Laras, kenapa kau tidak menggunakan bahasa Jawa yang sopan?" tegur ibunya. Matanya membesar karena syok saat Laras menyapa mereka dalam bahasa Melayu tinggi. "Dan kau tidak memakai kain panjang yang benar? Di mana semua perhiasan yang harusnya kau dapatkan dari Tuan Aris?" Laras menjelaskan dengan kesabaran yang ia pelajari dari Ibu Maya tentang pendidikannya. "Tuan Aris tidak ingin istri yang hanya tahu memasak, Ibu. Beliau ingin saya menjadi mandiri. Saya belajar untuk menjadi guru." Ayahnya yang selalu pendiam kini angkat bicara. "Guru? Untuk apa guru? Kami mengirimmu ke sini untuk melunasi hutang nyawa dengan kehormatan. Dengan menjadi istri yang baik, yang melayani, kau telah membuat Tuan Aris kecewa dan kau telah menghina budi baiknya." "Tidak, Ayah," Laras membantah. Suaranya sedikit bergetar, tetapi ia tetap tegak. "Justru Tuan Arislah yang mengajari saya bahwa kehormatan saya tidak terletak pada siapa yang saya layani, tetapi pada bagaimana saya hidup. Beliau telah membebaskan saya." Ibunya menangis, memukul-mukul lututnya dengan sedih. "Kau bodoh. Kau membuang kesempatan emas untuk hidup nyaman. Kau menjadi modern hanya untuk menjadi gadis aneh di mata semua orang. Lebih baik kau pulang sebelum terlambat." Laras menahan air mata. Ia tahu, di mata orang tuanya, ia telah gagal. Tapi di tangannya, ia memegang siter kecil yang diberikan Ibu Maya. Ia memilih untuk tidak kembali, memilih untuk tinggal di antara buku-buku dan melodi yang membingungkan, tetapi jujur. 6 bulan berlalu. Laras kini fasih berbicara dalam 3 bahasa dan menjadi salah satu murid terbaik Ibu Maya. Ia sering menemani Ibu Maya ke perkumpulan-perkumpulan rahasia, tempat mereka menyanyikan lagu-lagu nasionalis yang terselubung dalam melodi tradisional. Suatu siang yang terik, Ibu Maya dan Laras sedang berjalan kembali dari sanggar setelah mengajar sekelompok gadis pribumi tentang sejarah pahlawan wanita Indonesia. Laras memegang tas siter Ibu Maya dan Ibu Maya memegang beberapa lembar pamflet berisi kritik tajam terhadap kebijakan kolonial yang diskriminatif. "Maya, apa kau yakin harus membagikan ini sekarang?" tanya Laras, hatinya berdebar. Gerakan politik bawah tanah semakin agresif dan mata-mata PID, Dinas Intelijen Politik Hindia Belanda, ada di mana-mana. Ibu Maya tersenyum, senyum yang selalu membawa ketenangan. Kebangkitan tidak menunggu waktu yang tepat, Laras. Kebangkitan datang saat kita berani memanggilnya. Jika kita diam, mereka akan berfikir kita setuju. Mereka tiba di sebuah persimpangan jalan yang ramai. Tiba-tiba, dari sudut jalan, muncul 2 mobil patroli Belanda. Tentara-tentara berseragam hijau dengan senapan terhunus melompat keluar, langsung mengepung sekelompok mahasiswa yang baru saja selesai berdiskusi di sebuah kedai kopi. "Itu kelompok Mas Tirtayasa," bisik Laras, mengenali salah satu aktivis muda yang sering bertemu di sanggar. "Lari, Laras, jangan pedulikan saya," perintah Ibu Maya, mendorong Laras ke sebuah gang sempit. Laras ragu, tetapi dorongan Ibu Maya sangat kuat. Namun, sebelum ia sempat berlari, terdengar teriakan. Para tentara sudah menangkap Tirtayasa dan rekan-rekannya. Salah satu tentara, seorang sersan Belanda yang dikenal kejam, melihat Ibu Maya. "Nyonya Maya, pengkhianat pribumi!" teriak sersan itu. Ia mengenali Ibu Maya sebagai Nyai,
yang sering berpidato menentang kolonialisme di kalangan kaum muda. Ibu Maya tidak lari. Ia justru berdiri tegak di tengah jalan, menatap lurus ke arah Sersan itu. Dengan gerakan tiba-tiba yang berani, ia merobek pamflet-pamflet itu menjadi serpihan-serpihan kecil dan melemparkannya ke udara, membiarkan angin panas Batavia menyebarkannya. "Ini bukan pengkhianatan," seru Ibu Maya lantang. "Ini adalah kebenaran. Tanah ini milik kita." Sersan itu marah. Ia memerintahkan tentara untuk menangkapnya. Saat tentara-tentara itu menyerbu, Ibu Maya berbalik, berusaha melindungi wajahnya. Dalam kepanikan, ia tersandung dan jatuh, lengannya terentang. Laras hanya bisa melihat dari kejauhan. Sersan itu, yang ingin merampas siter yang dibawa Ibu Maya, yang ia kira disembunyikan Laras, malah melihat lengannya yang terentang. Dengan ayunan pentungan kayu yang keras dan kejam, sersan itu menghantam bahu dan lengan kanan Ibu Maya berkali-kali. Laras menjerit. Ia berlari keluar dari gang, tetapi dicegah oleh Tuan Aris yang baru saja tiba dengan mobilnya. Wajahnya pucat pasi. "Jangan, Laras, jangan!" bisik Aris, menariknya kembling ke dalam mobil dan membekap mulutnya. "Kau tidak boleh tertangkap. Mereka membutuhkanmu untuk melanjutkan perjuangan." Ibu Maya diseret menjauh. Lengannya terkulai tak berdaya. Wajahnya, meskipun pucat, masih memancarkan keberanian yang sama. Sebelum ia menghilang di balik kerumunan, matanya bertemu dengan mata Laras. Laras melihat tatapan itu. Itu bukan tatapan ketakutan. Itu adalah tatapan pesan terakhir. "Lanjutkan." Malam itu, di rumah Tuan Aris, kabar buruk datang. Ibu Maya telah dibebaskan, tetapi dengan harga yang mahal. Sersan Belanda itu telah menghancurkan tulang-tulang di lengan kanan Ibu Maya. Lengan yang ia gunakan untuk memainkan piano, yang ia gunakan untuk memetik siter. Dokter mengatakan ia tidak akan pernah bisa memainkan alat musiknya lagi dengan luas. Aris menangis tanpa suara di ruang kerjanya, menyembunyikan wajahnya di antara tangan. Kehilangan itu jauh lebih dalam daripada sekedar kehilangan fisik. Itu adalah kehilangan suara dari jiwa perjuangannya. Laras, yang kini duduk di dekatnya, tidak lagi merasa bingung atau cemburu. Ia hanya merasakan satu hal, tekad. Ia menyentuh siter yang kini tergeletak di meja, yang untungnya tidak ikut dirampas. Ibu Maya mungkin telah kehilangan satu lengannya, tetapi ia tidak akan kehilangan suaranya. Dan Laras tahu persis apa yang harus ia lakukan untuk membalas kebaikan gurunya dan Tuan Aris. Lengan kanan Ibu Maya memang telah lumpuh, tetapi semangatnya sama sekali tidak terpatahkan. Ia menghabiskan hari-harinya di kamar, bukan dalam keputusasaan, melainkan dalam kesibukan. Ia mulai menyusun lagu-lagu perjuangan baru, mendiktekannya kepada Laras yang kini duduk di sisinya, memegang pena dan kertas, menulis dengan aksara yang rapi dan cepat. Laras Telan telah sepenuhnya menggantikan peran lengan kanan Ibu Maya. Ia menjadi juru tulis, juru siter, memainkan lagu-lagu dengan tangan kiri Ibu Maya sebagai pemandu tempo, dan perpanjangan suara Ibu Maya. Dalam keheningan kamar itu, Laras menyaksikan kedalaman hubungan antara Ibu Maya dan Tuan Aris. Aris, yang kaku dan berwibawa di hadapan dunia, akan menjadi lembut dan penuh perhatian di hadapan Maya. Ia akan membacakan puisi-puisi Chairil Anwar dan membawa teh hangat di pagi hari. Mereka tidak pernah membahas pernikahan mereka yang tertunda, tetapi mereka berbagi janji yang lebih besar. Janji untuk bangsa dan janji untuk tetap berjuang, apapun harganya. Laras mengerti.
Cinta mereka bukanlah tentang kepemilikan, tetapi tentang kemitraan dalam cita-cita. Ini jauh melampaui konsep suami adalah langit yang diajarkan ibunya. Suatu malam, Aris menatap Laras. "Nona Laras, Anda sudah menjadi tiang penyangga bagi Maya dan bagi rumah ini. Dulu, Anda datang untuk membayar utang nyawa. Kini, Anda membayar utang itu dengan hidup yang jauh lebih berharga daripada yang pernah kami bayangkan." Laras menunduk sebentar, tetapi segera mengangkat pandangannya. "Tuan Aris, Ibu Maya, saya mengerti sekarang. Utang nyawa ayah saya sudah lunas. Sekarang, saya hanya ingin membalas utang yang paling besar. Utang budi karena telah mengajarkan saya untuk menjadi diri sendiri." Ia menyentuh siter yang kini selalu ada di dekatnya. "Saya tidak ingin menjadi istri siapapun. Saya ingin menjadi orang yang berguna." Kesempatan untuk membuktikan tekadnya datang beberapa minggu kemudian. Saat berjalan-jalan di pasar ikan, Laras mendengar tangisan seorang gadis muda yang dikenalnya. Namanya Kartika, seorang gadis desa yang dulu tinggal di dekat rumahnya. Kartika diseret oleh seorang mandor menuju ke sebuah rumah bergaya Eropa yang tertutup rapat, dikenal sebagai kediaman Tuan Besar Van der Heyden, seorang pejabat tinggi Belanda yang terkenal kejam. Laras segera mendekat. "Kartika, kenapa?" Kartika, wajahnya babak belur dan air matanya mengalir deras, berbisik, "Mereka menjualku, Laras. Aku akan dijadikan nyai Tuan Besar itu. Aku tidak mau. Mereka akan mengambil bayiku jika aku melahirkan." Kartika adalah korban dari kemiskinan dan penindasan yang sama yang hampir menjebak Laras sendiri. Di mata orang-orang kolonia, gadis-gadis pribumi hanyalah komoditas yang bisa dibeli dan dibuang. Laras merasa darahnya mendidih. Ia ingat kembali kisah Wong Qingyan dalam cerita yang pernah ia dengar dari Tringhi. Ia tidak akan membiarkan kisah itu terulang di Batavia. Laras bergegas kembali ke rumah Aris. Ia menceritakan semuanya, tentang Kartika, tentang janji pernikahan yang dibatalkan, dan tentang ketidakadilan yang merajalela. "Tuan Aris," kata Laras, suaranya mantap. "Saya tahu Anda punya koneksi dan kekuasaan. Saya tidak ingin lagi bersembunyi di balik janji pernikahan lama. Gunakan kehormatan yang Anda miliki. Gunakan hukum yang Anda pegang untuk menolong Kartika. Kalau Anda berhasil menyelamatkannya dari Tuan Van der Heyden yang kejam itu, barulah utang nyawa ayah saya benar-benar terbayar." Tuan Aris menatap Laras dalam diam. Kemudian ia tersenyum. Senyum yang menunjukkan kekaguman yang jujur. "Anda telah menjadi wanita yang luar biasa, Laras. Anda telah memahami arti sebenarnya dari keadilan." Tuan Aris dan Ibu Maya bertindak cepat. Aris, menggunakan posisinya sebagai pengacara pribumi yang terpandang, menyusun gugatan hukum, menuding Van der Heyden melakukan perbudakan dan pelanggaran hak asasi manusia. Ibu Maya, meskipun hanya dengan satu lengan, menggerakkan jaringan aktivis wanita. Laras, dengan siternya, berani berdiri di depan kantor pemerintahan, memainkan melodi perlawanan yang dulu ia tulis bersama Maya, menarik perhatian publik dan wartawan lokal. Skandal itu meledak. Tuan Aris menghadapi ancaman dan tekanan politik yang luar biasa, tetapi ia gigih. Dengan bukti yang kuat dan tekanan publik yang diorganisir oleh Ibu Maya dan Laras, Tuan Van der Heyden akhirnya dipaksa mengembalikan Kartika kepada keluarganya dan diberhentikan secara tidak hormat. Laras tidak lagi takut. Ia telah menggunakan pena Aris dan melodi Maya untuk memerangi kebatilan, dan ia berhasil. Sepekan setelah kemenangan kecil itu,
Ibu Maya dan Tuan Aris memanggil Laras ke ruang kerja. Ruangan itu kini terasa seperti pusat komando, bukan ruang kaku tempat ia pertama kali ditolak. Laras, kata Ibu Maya, memegang tangan Laras dengan tangan kirinya yang sehat. Anda tidak lagi milik desa itu, dan Anda juga bukan milik rumah ini. Anda telah menemukan takdir Anda, menjadi suara bagi mereka yang tidak memiliki suara. Tuan Aris meletakkan sebuah tiket kapal dan beberapa surat di meja. Kami berdua ingin memberi Anda hadiah perpisahan yang terakhir dan yang terbaik. Kami telah merekomendasikan Anda untuk program pelatihan guru di Sumatera. Di sana, Anda akan menjadi agen perubahan sejati, mengajar wanita-wanita muda tentang pentingnya pendidikan dan kemerdekaan. Laras terdiam, air mata menggenang. Ini adalah kebebasan yang sesungguhnya. Bukan hanya kebebasan dari pernikahan yang tidak diinginkan, tetapi kebebasan untuk menentukan nasibnya sendiri. Saya akan pergi. Tanyanya, suaranya tercekat. Ya, pergilah, jawab Aris, matanya bersinar bangga. Pergilah menjadi Laras yang kami kenal. Pergilah dan gunakan semua yang telah Anda pelajari. Itu adalah satu-satunya cara Anda dapat menghormati perjuangan kami dan perjuangan semua wanita di Hindia Belanda. Sebelum keberangkatannya, Ibu Maya memberikan hadiah terakhir. Selembar kain batik tulis dengan motif parang rusak, ombak yang mematahkan kekuatan, yang belum selesai. Saya tidak bisa menyelesaikannya dengan baik karena lengan saya, bisik Ibu Maya. Tetapi saya tahu Anda akan menyelesaikannya, Laras. Gunakanlah sebagai bendera Anda. Ingat, perjuangan bukanlah tentang perang, melainkan tentang membangun hal-hal baru. Pergilah dan bangunlah Indonesia yang kita impikan. Laras berdiri di geladak kapal. Angin laut kembali menyambut kulitnya. Tetapi kali ini, itu adalah angin kebebasan. Di tangannya, ia memegang tas kecil berisi buku-buku Aris, sitar kecilnya, dan selembar kain batik yang belum selesai milik Ibu Maya. Ia memandang ke belakang, ke pelabuhan Batavia yang perlahan menghilang. Ia melihat bayangan Tuan Aris yang tegak dan berprinsip, dan Ibu Maya yang meskipun hanya dengan satu lengan, masih memancarkan cahaya yang jauh lebih terang daripada 1000 lilin. Laras tidak lagi mengucapkan selamat tinggal yang canggung. Ia hanya tersenyum. Senyum seorang wanita yang telah menemukan jalan. Ia berangkat, bukan sebagai Diep Duani yang pasif dan penurut, tetapi sebagai Laras, seorang guru, seorang musisi, seorang pejuang budaya yang siap menyebarkan melodi kebangkitan ke seluruh Nusantara. Utang itu sudah lunas, dan perjalanan hidupnya yang sesungguhnya baru saja dimulai. Video kali ini telah selesai. Tekan like jika menurut Anda ini bermanfaat dan subscribe untuk melihat lebih banyak video baru. Sampai jumpa!